Nah, setelah berhasil melewati tahapan seleksi administrasi, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi substantif. Kalau timeline-nya sendiri sih, pada saat aku waktu itu Mei sampai Juli aku proses pendaftaran. Oh iya, satu lagi, pendaftarannya itu dilakukan secara online langsung di websitenya LPDP gitu. Upload semuanya juga di situ. Jadi Mei sampai Juli aku mendaftar, terus sekitar Juli akhir atau Agustus awal gitu udah diberikan email kalau aku lulus seleksi administrasi dan lanjut ke seleksi substantif. Seleksi substantifnya sendiri aku waktu itu on the third week of August, jadi minggu-minggu ketiga Agustus gitu, hampir akhir-akhir Agustus itu udah masuk ke seleksi substantif. Nah, terus di seleksi substantif ini ada 3 bagian atau 3 tahapan. Yang pertama wawancara, terus yang kedua leaderless group discussion, dan yang ketiga on the spot essay writing. Aku akan bahas satu-satu karena ini juga banyak ditanya nih sama teman-teman di Instagram. Dan juga menurut aku seleksi substantif ini yang salah satu yang benar-benar menentukan ya kita bisa dapetin beasiswanya apa enggak. Dari wawancara dulu ya. Pengalaman aku di wawancara tuh ada 3 interviewers atau ada tiga orang yang mau wawancarai. Yang 2 itu dosen ataupun expert di bidang tertentu, dan yang 1 adalah psikolog. Di Instagram juga banyak yang nanya nih pada saat wawancara tuh seperti apa, kira-kira pertanyaannya kayak gimana. Nah, pas wawancara pertanyaannya sih pastinya yang paling banyak tentang rencana studi kita. Mulai dari kenapa pilih program tersebut, kenapa pilih jurusan itu, kenapa pilih universitas itu, kenapa negara itu, terus gimana pengalaman sebelumnya bisa mendukung rencana kita untuk melanjutkan studi, gimana korelasi antara jurusan S1 sama S2 gitu. Ada juga yang ditanya kayak gimana hubungan antara rencana studi, rencana S2 sama pengalaman kerja saat ini. Oh, pastinya ditanya juga gimana ilmu kita bisa memberikan kontribusi buat Indonesia. Bukan ilmu kita memberikan kontribusi, tapi bagaimana kita yang sudah menempuh S2 tersebut bisa memberikan kontribusi secara real kepada Indonesia gitu. What do you wanna do? What's your vision? Itu juga bakalan ditanya tuh. Terus di samping itu ada pertanyaan-pertanyaan lain sih. Kalau misalkan kebetulan dapat interviewernya yang sebidang dengan apa yang bidang yang mau kamu tekuni buat S2 atau S3-nya, pasti bakalan ditanya pengetahuan kamu tentang bidang tersebut gitu. Terus ada pertanyaan-pertanyaan lain random juga sih, tergantung bagaimana si interviewernya mau mengekspor kita. Kayak ada juga pertanyaan kira-kira gimana nih bisa survive di negara yang mau kita tuju. Terus kira-kira yakin nggak bakalan pulang ke Indonesia setelah selesai S2 atau S3? Gimana kalau ditawarin kerja di luar dengan salary yang tinggi? Apakah pilih pulang atau pilih kerja di sana? Karena lu suka ada pertanyaan-pertanyaan menjebak seperti itu. Kalau menurut aku sendiri sih, semua jawaban pastinya akan meyakinkan kalau kita bisa memberikan contoh dari apa yang telah kita lalui sebelumnya, dari pengalaman kita sebelumnya. Gimana ya? Mungkin kalau aku bisa kasih contoh ngasal aja gitu ya, misalkan interviewernya nanya gimana kamu bisa survive di negara X nih, di negara X aja tuh makanannya susah loh, makanan Indonesia nggak ada, boro-boro makanan Indonesia, makanan Asia aja nggak ada, misalkan ditanya kayak gitu ya. Mungkin akan meyakinkan kalau kamu juga jawabnya pakai embel-embel pengalaman kamu gitu. Kayak misalkan kamu jawabnya, iya, kalau masalah itu sih menurut saya nggak masalah karena saya memiliki pengalaman traveling dan saya sudah sering mencicipi makanan di berbagai kota, di berbagai negara, berbagai daerah. Jadi bisa dibilang lidah saya tuh nggak terlalu kolot gitu. Terus juga kalaupun saya kangen sama masakan Indonesia, ya masak-masak nasi goreng saya masih bisa lah. Misalkan kayak gitu ya jawabnya. Jadi pertanyaannya juga disertai dengan pengalaman kamu sebelumnya. Jadi bakalan meyakinkan pastinya. Pengalaman wawancara orang-orang pasti berbeda-beda, pertanyaannya juga beda-beda sih, dan durasinya juga beda-beda ya. Aku sendiri waktu itu pas wawancara tuh kayaknya hampir 1 jam aku wawancara. Lanjut ke tahapan berikutnya, ada leaderless group discussion. Jadi kalau leaderless group discussion kita bakalan dibagi ke dalam satu kelompok gitu. Terus nanti kita masuk ke dalam satu ruangan. Terus nanti kita disuruh duduk, dibagiin artikel, ada topik tertentu gitu. Terus kita disuruh diskusi. Kalau pengalaman aku waktu itu sih bener-bener observernya setelah menjelaskan teknisnya seperti apa, terus ya udah kita dilepasin aja gitu, disuruh diskusi sampai pada saat dibilang ya mulai silakan diskusi, kita tuh yang kayak
lihat-lihatan ini siapa yang mau mulai diskusi ya gitu, tapi akhirnya ada yang menginisiasi diskusi gitu. Untuk LGD sendiri, aku bukan expert sih dalam ini ya, leaderless group discussion. Cuman aku juga sempat nanya-nanya tips dari beberapa orang gitu, dari beberapa orang yang ahli dalam bidang ini gitu, dan I don't know if it's true or not, but it works for me. Aku sharing aja sih tipsnya, kayak kalau namanya diskusi leaderless group discussion tuh nggak ada yang salah ataupun yang benar gitu. Jadinya sebisa mungkin kita tuh jangan menyangkal atau nyalahin pendapat orang. Terus yang paling nggak boleh juga memotong pembicaraan orang gitu. Jadi kita harus bisa apresiatif juga ke orang, dengerin dulu, jangan sampai dia lagi ngomong kita langsung potong gitu. Itu katanya mengurangi poin. Terus tips berikutnya, katanya kita sebaiknya juga bisa terlihat bahwa kita tuh ngedengerin pendapat orang. Caranya gimana? Jadi saat kita mau mengutarakan pendapat, kita recap atau kita singgung dulu pendapat-pendapat orang sebelumnya gitu. Contohnya, misalkan giliran aku nih untuk berbicara, terus aku bilang, iya saya setuju, benar sekali itu yang dikatakan oleh Mas siapa ya, Mas Buloh, benar sekali bahwa ini tuh bla 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 bla, dan menurut saya bla 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 bla, seperti itu. Terus karena ini namanya juga leaderless group discussion, leaderless gitu, jadi katanya sih ya tipsnya jangan terlalu over dominan gitu. Jangan sampai kalian kayak kelihatan ngatur-ngatur hidup orang. Jangan sampai misalkan ke teman sebelahnya kamu bilang, ya saatnya kamu bicara dan pokoknya kamu bicara cuma boleh 3 menit ya. Jangan sampai kayak kelihatan ngatur-ngatur kayak gitu. Again, pengalaman orang berbeda-beda. Di leaderless group discussion juga aku dengar bahkan ada yang sebelumnya dibagi-bagi dulu. Misalkan kamu nanti akan berbicara dari perspektif bisnis, kamu berbicara dari perspektif government, kamu berbicara dari perspektif apa, nanti kayak kalian bagi-bagi sendiri gitu mau berbicara dari perspektif apa. Tapi kalau pengalaman aku waktu itu kita benar-benar duduk, terus kita cuma tentuin ya udah kita ngomongnya dari kanan ke kiri aja ya, muter, udah gitu aja, terus ya udah kita ngomong. Alright, yang terakhir on the spot essay, sesuai dengan namanya on the spot. Jadi topik yang diberikan juga on the spot pada saat itu. Topik yang diberikan, pengalaman aku sih kita dikasih 2 topik dan kita disuruh memilih 1 untuk dijadikan esai. Waktunya nggak terlalu lama, kayaknya setengah jam deh, kayaknya nggak nyampe sejam seingatku. So good luck for that. Oke, itulah tadi pengalaman aku dalam melalui tahapan-tahapan seleksi LPDP. Semoga menjadi pencerahan dan kalian jadi semakin ngerti juga soal LPDP. Good luck buat yang lagi hunting scholarship, good luck buat yang lagi mendaftar LPDP. Semoga dapetin beasiswanya dan bisa lancar semuanya, bisa sekolah di universitas yang kalian pengen. Buat yang ngerasa kurang lengkap atau buat yang masih gatel pengen nanya, silahkan komen di bawah. Nanti kalau ada waktu bakalan aku jawab, aku reply komennya, oke?